Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga masih semangat terus ya belajar di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Terima kasih atas partisipasinya. Ini terpantau ada Mas Zeus hadir ya. Hadir Kak. Mas Zeus di mana ini? Lagi kerja Pak. Lagi magang toh. Jadi Mas Zeus ini datanya non muslim ya. Iya Pak, benar. Bener ya? Bener. Iya Pak, benar. Jadi ada tiga ya, Mas Zeus, Mas Aditya Bayu, dan Nugroho Widi dari peternakan. Mas Zeus dan Mas Raditya dari perhotelan. Ya, baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Dalam mata kuliah ini, langsung saja ke materi ya. Kita akan kuliah mengenai ibadah, akhlak, dan muamalah. Nama mata kuliahnya itu ya. Atau nama lainnya adalah AIK 2. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kedua, yakni di semester 2. Adapun yang ditransfer ya karena transfer walaupun sudah semester 6 maka wajib karena ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa ya. Dari sini kita sedikit saya sering ingatkan terus ya bahwa mata kuliah umum agama di kampus Islam Universitas Muhammadiyah ya di seluruh Indonesia kita mengenal konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, ilmu agama itu masuk kepada ilmu yang namanya fardu ain, adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Ya. Adapun secara penjelasan apa ini namanya penjelasan secara kurikulum dan kurikulum ini juga berkaitan dengan nasional ya. Mata kuliah umum memberikan wawasan ataupun ilmu ataupun keterampilan yang dibutuhkan seluruh mahasiswa. Biasanya ada bahasa Indonesia seperti itu ya. Ada pendidikan kewarganegaraan. Karena bangsa kita bangsa yang ketuhanan yang Maha Esa, maka agama masuk kepada ilmu yang dasar tersebut, ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ini memberikan amanah atau tugas yang berat ya, karena sebenarnya ilmu yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah ilmu yang kita butuhkan dan kita amalkan sampai akhir hayat nanti. Kemudian saya ingatkan lagi, belajar agama itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari terus-menerus walaupun kita sudah dewasa. Cuman pembahasannya lebih ke konseptual, lebih semakin konseptual, semakin apa ini namanya, semakin tinggi lah. Berbeda dengan ketika kita SMP, SMA. Ketika sudah dewasa, kita juga belajar lagi tentang ibadah. Dan satu lagi PR-nya adalah mengamalkan ibadah, mengamalkan ilmu yang pernah kita pelajari. Ini biasa saya selalu ingatkan kepada mahasiswa semuanya. Kalian di sini, Bapak dan Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah dewasa, sudah pernah mendengar ataupun belajar ilmu agama pastinya. Nah,
PR-nya ketika kita sudah dewasa adalah mengamalkannya. Saya kira di sini mesti Bapak dan Ibu semuanya sudah, kalau yang Muslim ya, pernah belajar tentang sholat, ya, sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Bagi yang sudah mengerti itu, konsekuensinya adalah diamalkan. Ya. Mari Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, kita merenungi sudah berapa persen wawasan agama kita yang sudah kita amalkan. Seperti itu. Bareng-bareng bersama-sama kita menjadi insan kamil. Wah, biasa ya secara individu, apa itu namanya, ideologis gitu ya. Kita membangun generasi yang hebat gitu. Generasi insan kamil membentuk manusia sempurna. Nah, kesempurnaan itu tidak akan bisa diraih kalau ilmu itu tidak diamalkan. Nah, salah satunya adalah ilmu agama yang sangat penting untuk diamalkan. Di dalam kuliah AIK ini, karena kemarin momentumnya adalah dimulai ketika Ramadan, jadi di kelas itu saya pindah ya, ada apa ini namanya? Secara kurikulum nanti kita akan belajar mengenai eh, puasa. Nah, saya majukan karena momennya adalah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan tersebut, ya, di bulan Ramadan tersebut ada wawasan yang khas yang dibawa oleh Muhammadiyah yang saya kira itu adalah wawasan yang penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pahami ya. Wawasan itu mengenai konsep penetapan awal Ramadan. Konsep penentuan awal Ramadan. Karena di dalam ibadah yang apa ini namanya? Di dalam Islam itu ada ibadah yang namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang harus ada dalil-dalilnya yang sudah dijelaskan. Salah satunya adalah puasa. Nah, tata caranya puasa Ramadan yang pertama adalah ketika masuk kepada bulan Ramadan. Yang perlu untuk kita pahami bahwa ketika bagaimana cara penentuan awal Ramadan, nah di situ di dalam umat Islam itu ada ilmu yang apa ini namanya, ilmu ya, berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan. Dan ini berkaitan dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi, ya, ilmu astronomi. Nah, di dalam teks-teks keagamaan Islam itu ada hadis Nabi bahwa Nabi adalah umat yang ummi. Maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya adalah kaum yang ummi. Kaum yang ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Nah, ini hikmahnya kita gali sendiri ya. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa oleh seseorang yang tidak bisa baca dan tulis, sehingga menguatkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan reka-reka dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya di situ. Nah, di dalam teknisnya, karena zaman itu adalah zaman yang ummi, maka ada sebuah teks hadis yang menyatakan bahwa Ramadan itu ketika bisa melihat bulan secara langsung. Kalau tidak terlihat bulan, tertutup awan, entah hujan dan lain sebagainya, maka bulan itu digenapkan menjadi 29 hari. Ya. Nah, ini sedikit kita mikir mengenai jumlah hari, jumlah bulan gitu ya. Eh, Karena hitung-hitungan. Nah, kemudian ada hadis lainnya dukung dengan Al-Qur'an juga. Nanti akan dijelaskan dan itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah bahwa ada ilmu mengenai eh, tata hitung sebuah peredaran matahari, bumi dan
bulan. Dan Islam memiliki karakter yang menerima ilmu pengetahuan. Nah, di dalam fikih, di dalam diskusi para ulama, gimana apakah menggunakan ilmu-ilmu ini boleh digunakan untuk berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahdoh tadi? Ada sebuah pendapat dibolehkan. Maka dari itu Muhammadiyah memakai pendapat itu. Sehingga Muhammadiyah itu memakai perhitungan ilmu falak. Ya. Muhammadiyah memakai metode hisab. Namanya adalah metode hisab. Adapun metode yang melihat secara langsung itu adalah metode ru'yat. Ya, ru'yat. Nah, Muhammadiyah memakai metode hisab. Hisab itu adalah hitung-hitungan ya. Ini penjelasan secara teoritisnya ya. Ya ini penjelasan dalam bidang fikih menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah. Hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah. Seperti penentuan waktu sholat, waktu puasa, waktu Idul Fitri, waktu haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi ketika ada gerhana matahari atau bulan, itu disunnahkan melakukan sholat ya. Kapan dilakukan waktu sholat gerhana? Nah itu semua diperhitungkan dengan perkiraan-perkiraan hisab ya. Serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan sholat dengan arah yang tepat ke Ka'bah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit khususnya matahari, bulan, dan bumi guna menentukan waktu-waktu di muka bumi dan juga arah. Ketika Ramadan, Bapak dan Ibu mesti mendapatkan atau memakai selebaran jadwal imsakiyah itu ya. Punya ya, insya Allah di rumah. Jadwal imsakiyah hari 1 Ramadan ini. Kemudian di situ ada dituliskan subuhnya jam 4 lebih 22 ataupun 20. Waktu imsak jam sekian, menitnya ada. Nah, itu semuanya produk dari ilmu hisab. Nah, Muhammadiyah itu konsisten menggunakan metode itu di dalam penetapan 1 Ramadan. Sehingga 1 bulan sebelum Ramadan, Muhammadiyah sudah berani mengeluarkan bahwa 1 Ramadan akan jatuh kepada kemarin hari Senin, ya hari Senin. Terus nggih, hari. Nah, pertanyaannya di sini mahasiswa yang puasa ikut hari Senin ada nggak ya ini? Bapak dan Ibu ada Ramadan. yang ikut hari Senin, ikut Majelis Tarjih Muhammadiyah? Selasa, Pak. Ikut Selasa. Selasa ya. Ya ini sama teman-teman yang apa itu namanya, yang kelas reguler juga tak tanyain banyak yang ikut pemerintah ya, ikut pemerintah. Nah, di sini ingin saya berikan di kesempatan kuliah ini kekhasan Muhammadiyah, dasar-dasarnya seperti itu ya. Saya ingin menegaskan bahwa metode hisab dan ru'yat adalah metodenya umat Islam seluruh dunia yang diwariskan oleh para ulama turun temurun, sehingga tidak pas ya ketika ada orang milih metode hisab disebut Muhammadiyah, itu enggak. Muhammadiyah hanya sebagian kecil dari umat Islam di dunia yang memilih untuk memakai hisab dan konsisten menggunakan hisab. Yang di sini nanti akan saya jelaskan. Kita belajar kekhasan ibadah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Adapun saya kira untuk ilmu-ilmu ibadah yang lainnya, Bapak dan Ibu sudah pernah belajar ya. Ada yang ikut pengajian mungkin dan lain sebagainya. Ada fikih pakai mazhab Syafi'i atau yang Hambali dan lain sebagainya. Nah, itu bebas, silahkan dipelajari dan saya kira semuanya punya dasar-dasar itu. Nah, di sini cuman kekhasan Muhammadiyah. Ya. Kita belajar kekhasannya Muhammadiyah.
Nah, ini bagi yang mungkin belum ngeh atau belum dong bahwa awal Ramadan itu ditetapkan dengan metode hisab dan ru'yat ya. Maksudnya tadi yang geometris tadi seperti ini ya. Mungkin ini pelajaran SMA, pelajaran astronomi ya. Pernah ya di SMA ya. Matahari, posisi matahari, bulan dan bumi. Ya. Dihitung itu ada apa itu namanya perhitungan-perhitungannya ya. Ini contoh perhitungan menggunakan metode hisab. Ini ada di buku Pedoman Hisab Majelis Tarjih yang covernya saya share di depan tadi. Nanti akan saya share di grup ya. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk membacanya, bisa membacanya sendiri nanti. Jadi perhitungannya sangat banyak ya. Dan apa ini namanya? Menunjukkan bahwa para ulama zaman dulu, nanti akan saya ceritakan juga di slide selanjutnya, bahwa ulama guru-guru dari Kiai Ahmad Dahlan tahun abad 19 ya, ulama abad 19 Nusantara, abad 19 itu antara kurun waktu 1800-an, 1800-an sampai 1900 mentoknya. 1901 masuk ke abad 20. Abad 19 itu para ulama Nusantara menguasai ilmu falak. Dan ini sebelum Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, beliau belajar ilmu falak dari guru-gurunya. Ya. Kiai Ahmad Dahlan belajar ilmu falak dari guru-gurunya. Kemudian dari Kiai Ahmad Dahlan inilah sendiri budaya penggunaan ilmu falak itu konsisten digunakan di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ceritanya panjang, historisnya itu ada. Ya, tidak semerta-merta apa itu namanya, gua Muhammadiyah gak mau ikut pemerintah itu misalnya. Itu wawasan-wawasan yang informasi yang tidak tepat. Ya, tidak seperti itu. Nanti kita akan apa itu melihat bagaimana Muhammadiyah itu memakai metode hisab ini sudah lama gitu dan menjadi pelopor penggunaan ilmu hisab di Indonesia. Dan tokohnya siapa ya? Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Jadi dalam lingkungan Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar'i dipelopori oleh Ahmad Dahlan sendiri ya. Setelah sepeninggal beliau, para ulama Muhammadiyah terus mengembangkan tradisi kefalakan sehingga muncul beberapa ulama yang memiliki keahlian di bidang ini. Ini nama-namanya ada di buku disebutkan. Dan Muhammadiyah telah berperan aktif dan kreatif, ya, berperan aktif dan kreatif dalam mengembangkan ilmu hisab di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai pelopor penggunaan hisab untuk penentuan bulan komariah yang terkait dengan ibadah. Konsisten di situ, konsisten menggunakan metode perhitungan, tidak hanya menghitung gerhana bulan dan matahari, waktu sholat, menit waktu sholat saja, kemudian menggunakan kalender, kalender itu juga menggunakan hisab, tapi di awal satu bulan Ramadan menggunakan hisab juga seperti itu. Karena ada sebagian yang ketika sholat gerhana itu ya tidak tidak menunggu melihat langsung tuh enggak. Para kiai itu kalau mau sholat gerhana itu ya menggunakan perhitungan hisab. Oh jam sekian sampai jam sekian nanti sholat gerhana. Sebelum terjadi sholat gerhana sudah bisa memperhitungkan seperti itu. Nah itu ini fakta di lapangan seperti itu. Cuman Muhammadiyah itu konsisten dengan metode hisab ya. Kemudian ada kisah lagi bahwa sebelum Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, beliau meluruskan arah kiblat. Ya. Ini cerita yang apa ini namanya? Cerita yang heroik ya, populer di Yogyakarta. Bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya ingin ingin lebih asik belajar ini, itu bisa datang ke Museum Muhammadiyah di UAD ya. Itu ada nanti di apa itu namanya? Diceritakan sejarahnya.
dan apa itu namanya, ada sejarahnya, ceritakan di tembok-tembok dan banyak gambar visual yang menarik ya. Nah, ini barangkali kalau ada yang mau penasaran lebih tahu lebih jelas lagi sejarah Muhammadiyah bisa main ke Museum Muhammadiyah. Dulu Kiai Ahmad Dahlan itu pernah meluruskan arah kiblat tahun 1800-an. Awal-awal 90-an ya. Kalau nggak salah pas pelurusan ini 80-an ya, ini 1890-an. Dalam bidang ilmu falak, beliau juga merupakan salah satu pembaharu yang meluruskan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 Masehi. Nah, pada saat itu Masjid Agung dan masjid-masjid lainnya letaknya ke barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah barat laut. Di zaman dulu masjid-masjid itu ya yang penting arah arah barat gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya sudah pernah sholat yang masjidnya itu mengarah kiblat itu agak miring. Misalnya bangunannya lurus ke barat, tapi kiblatnya terus apa itu namanya, karpet-karpetnya ini itu miring gitu ya. Nah, itu berarti masjid itu sudah memakai metode hisab, perhitungan menggunakan apa ini namanya, hitung-hitungan geometris. Oh, bahwa arah kiblat itu arahnya agak-agak ke sana gitu ya. Akhirnya karpetnya, arah mihrabnya itu digeser ya gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu ada yang pakai metode yang apa itu namanya, metode yang klasik itu eh, memakai bayangan matahari. Ketika jam 3 sore atau jam berapa itu ada metode untuk melihat arah kiblat itu arahnya ke sana gitu kan ada ya. Tapi zaman sekarang itu kan ada juga sekarang pakai GPS ya, pakai aplikasi di beberapa mobile banking syariah itu saya pakai itu. Kalau kalau datang di tempat lain yang tidak tahu arah kiblatnya, kita bisa buka aplikasi ya. Arah kiblatnya ke arah sana, sudah otomatis menunjukkan arah kiblat. Ataupun kompas-kompas itu juga kiblatnya agak ke sana dikit gitu misalnya. Eh, Itu semuanya memakai ilmu ilmu perhitungan yang sudah di teknologi ya, pakai digabungkan dengan teknologi. Nah, ceritanya sebagai ulama yang menimba ilmu bertahun-tahun di Mekah dulu, ketika Ahmad Dahlan masih muda ya. Ahmad Dahlan mengemban amanat membenarkan setiap kekeliruan, mencerdaskan setiap kebodohan. Nah, itu semangat beliau dulu ketika sudah belajar. Nah, ini ilmu ini orang-orang harus diberitahu ya gitu ya. Dengan berbekal pengetahuan ilmu falak atau ilmu hisab yang dipelajari melalui Kiai Dahlan Semarang, Kiai Termas Jawa Timur ya, Kiai Soleh Darat Semarang, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ahmad Dahlan menghitung kepersisan arah kiblat pada setiap masjid yang melenceng. Guru-guru yang disebutkan di sini itu kiai-kiai Nusantara ya, kiai-kiai yang ada di Nusantara. Kiai-kiai yang ada di Indonesia tahun abad ke-19, tahun 1800-an. Jadi waktu itu para ulama itu sudah menguasai ilmu hitung ya, sebagaimana di awal tadi ada contoh perhitungan yang rumit ya. Beliau-beliau paham hitung-hitungan, matematika, jago ya. Beliau-beliau paham. Sudah sejak saat itu ya, abad ke-19. Nah, ini contoh-contoh mengenai segitiga bola arah kiblat ya. Ini bagi yang tertarik ingin mempelajarinya, perlu belajar lagi matematika ya dan geografi dan lain sebagainya. Ini contoh saja saya berikan agar tahu bahwa hitung-hitungan bahwa bumi, ilmu apa itu namanya untuk mencari titik di suatu bumi itu bisa dicari dengan perhitungan. Itulah yang disebut dengan hisab ya, dihitung-hitung. Nah, ini ada rumus-rumusnya, ada kota, ada sin. Ini
matematika ya. Ada sudutnya berapa dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh dari penentuan arah kiblat yang tradisional ya, menggunakan metode matahari, benang dan pemberat dan tiang yang tegak, arah kiblat dan bayang-bayang tiang. Jadi ketika ada waktu-waktu tertentu ya, misalnya ini tanggal 28 Mei ya. Kadang-kadang terjadi tanggal 27 Mei pukul 12 waktu Mekah dan tanggal 16 Juli atau 15 Juli pukul 12 waktu Mekah ya. Bila waktu Mekah dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat, maka harus ditambah dengan 4 jam sama dengan pukul 16, 18 dan 16.27. Nah, nanti dihitung tiangnya ditegakkan, bayangannya di mana. Wah, disitulah kiblat berada. Jadi pakai metode hitung-hitungan, oh pas tanggal ini matahari pas di atas kiblat, pas di atas Mekah ya. Kita yang di Indonesia harus ini cari bayangannya aja di mana gitu ya. Nah, disitulah letak kiblatnya. Ini salah satu contoh menggunakan metode hisab yang tradisional. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu dari Bapak dan Ibu semuanya. Belum, Pak. Belum Belum, ada ya? Pak. Yang hadir berapa ya ini? 12 orang Pak berarti. 12 orang ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Saya screenshot dulu ya bagi yang hadir. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan agak-agak santai. Eh, saya tanya apa itu namanya? Ini prodinya ada apa saja ini? Bisnis digital, peternakan, informatika, dan perhotelan ya. Yang bisnis digital siapa ini? Nggak ada ya. Soalnya ini Ada, saya Pak. ada. Siapa aja nih? Bisnis digital Dania Rima Pramesti, Pak. Dania. Yang teman-teman yang lainnya di mana ini? Saya soalnya tidak membawa presensi, ini belum dikasih sama admin. Informatika Pak. Informatika. Siapa Perhotelan, tadi? Pak. Iya Pak. Wisnu Saya di Jawa Purnomo. Pak Wisnu. Teman-temannya diinformasikan, diajak ya. Iya Pak. Terus yang informatika, yang peternakan. Karena kan Adip, Pak. Di Ada Adip Nurhadi. Ada Sunardi, Pak. Ada Widi Nugroho juga itu, Pak. Oh ya ya. Oh, ada Pak. Rohawidi, Dari Pak Setiawan Sunardi, dari Informatika Pak. Heri Setiawan, informatika. Perhotelan malah Mas Zeus ya. Yang lainnya ada kayak ini. Saya, Pak, perhotelan, Pak. Sultan, Pak. Sultan ya. Oke. Saya juga perhotelan, Pak. Siti, Iya. di mana Saya juga Mbak Siti? kebetulan, Pak.
siapa lagi tadi? Mbak Devi ya? Iya, Pak, saya. Mbak Siti, Mbak Devi, lagi magang di mana ini? Saya di Lombok. Lombok. Ya. Kemarin yang di Amerika siapa ya? Saya Pak, tapi ini Bu, udah pulang di Indonesia dulu. oh, Sultan ya? Oh, udah di Indonesia ini ya? Zeus Pak. Zeus masih di Amerika. Ini posisi lagi di Indonesia Pak. Oh ya, ya aman ya berarti ya. Nggak jamnya nggak ini ya kebalik ya. Enggak, Ya ini kok malah tambah banyak nih, 15 ini. Labzi Hak itu perhotelan juga, Pak. Labzi. Oh, Lafzil Haq. Dari di mana nih lafzilnya? AFK? Nggak ada suara. Ya, ini perhotelan malah semangat-semangat ya. Yang lainnya, ayo. Oh iya, Pak, ada teman saya namanya Raditya Bayu, itu dia lagi masuk soalnya, jadi nggak bisa ikut Zoom. Oh, gitu ya. Ada yang mahasiswa yang masuk gitu ya. Jadi dia mahasiswa baru gitu ya. Nggak, shiftnya kan kadang kita beda, kadang masuk siang, kadang masuk malam gitu di hotel tuh. Jadi kita Oh iya, nggak iya. bisa itu. Oh, Raditya Bayu lagi baru masuk kerja, baru shift-nya. Iya, soalnya Pak shift sore dia. Oke, oke. Oke, terima kasih ya sudah hadir ya. Nanti kalau masih sempat bisa lihat di YouTube. Nanti insya Allah saya upload di YouTube kuliahnya. Jadi yang pertama saya ingin mengenalkan mengenai ya kekhasan dari Muhammadiyah di dalam ibadah. Kemarin ketika bulan Ramadan adalah penentuannya ya. Jadi kan ada perbedaan itu ya. Perbedaan mengenai eh, pemerintah dan Muhammadiyah gitu kan. Iya Pak. Dan ini yang ikut majelis tarjihnya Muhammadiyah nggak ada. Semuanya ikut pemerintah. Tidak ada Iya, Pak. Pak. Pemerintah, Pak. Oke, oke. Tidak apa-apa. Insya Allah semuanya sah ya. Semuanya sah. Tidak apa-apa. Karena pemerintah memakai metode rukyat. Metode rukyat itu siap Pak Sunardi dari peternakan. Siapa? Teman-temannya diajak ya Pak nanti. Diajak untuk ikut Zoom kalau nggak bisa. Nah, ini saya jelaskan lanjut-lanjut agak apa itu namanya santai ya, bahwa pemerintah itu memakai metode rukyat, tapi juga digabung dengan hisab, tapi lebih utama rukyatnya. Kalau Iya. saya perhatikan dari konferensi pers ketika penetapan kemarin ya 1 Syawal ya, ya, bahasanya seperti itu. Itu memang ini adalah sebuah perbedaan di umat Islam seluruh dunia yang semuanya boleh memakai metode hisab ataupun ru'yat. Sama dengan masalah madhab ya, madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Nah, perbedaan madhab malah berat nih pembahasannya. Tapi ada yang pernah dengar ya kalau ada perbedaan madhab gitu? Pernah Pak. Iya Pernah, Pak. Pak. Dikit pernah Pak. Ini rencananya mau ngobrol santai malah nyinggung itu ya, perbedaan ya. Enggak. Jadi memang ada perbedaan ya, tadi itu nggak apa-apa. Nah, di sini nanti akan saya apa itu namanya eh, materinya masih banyak untuk itu ya. Saya share screen lagi, masih bisa ini, masih kuat gak ini atau sudah ngantuk semua? Lanjut Pak, masih kuat Pak. Lanjut gak apa-apa ya? belum aman. Soalnya karena
kayaknya sebentar lagi kita itu UTS ya. Dan ini materi ini di kelas reguler itu saya sampaikan 2 pertemuan. 2 pertemuan. Oke, lanjut sebentar ya, lanjut sebentar mengenai kita belum masuk mengapa Muhammadiyah memilih metode hisab itu tadi. Oke. Sudah terlihat lagi ya slide-nya? Ada, Pak. Nah, ini Sudah. saya jelaskan kenapa Muhammadiyah memakai metode hisab. Yang pertama tadi ya, historisnya jelas ya. Karena Muhammadiyah memakai pendapat bahwa penentuan awal Ramadan ibadah itu boleh menggunakan ilmu pengetahuan hisab, ada ilmu hisab ya. Karena di dalam Al-Qur'an kajian dari ulama Muhammadiyah itu memiliki semangat untuk ilmu pengetahuan tadi. Eh, disebutkan misalnya di dalam surat surat Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa matahari dan bulan beredar mengikuti perhitungannya. Jadi boleh dong kita memakai apa yang sudah disampaikan Al-Qur'an itu bahwa matahari dan bulan itu ada perhitungannya. Maka dipakailah perhitungan-perhitungan yang ada menggunakan ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan tentang astronomi dan ilmu falak itu. Ayat yang lainnya juga ialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjilah-manjilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Fase-fase bulan, perjalanan bulan. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dalam surat Yunus ayat 5 disebutkan perhitungan-perhitungan waktu. Sehingga Al-Quran mengakui itu. Sehingga boleh dong. Bahasanya gitu. Bolehlah ya memakai perhitungan-perhitungan yang ada. Karena ilmunya ada nih. Untuk menghitung-menghitung itu ada. Gitu. Dan orang Muhammadiyah menguasai itu. Nah, kadang catatannya di sini. Muhammadiyah tidak hanya menggunakan dalil-dalil bagaimana penentuan awal Ramadan secara klasikal dan secara keilmuan hadis ya misalnya keilmuan turath, tapi juga menggunakan pengetahuan yang sudah berkembang yakni ilmu falak. Jadi gini, ada istilah ijtihad ya menentukan. Ulama Muhammadiyah mempelajari turath dan juga mempelajari ilmu falak sehingga memakai ilmu falak untuk penetapan awal Ramadan tadi. Di lembaga yang lainnya, di beberapa pondok pesantren dan lain sebagainya, kalau saya perhatikan kebanyakan memang bersandar dari sebuah dalil saja. Dalilnya ini, oh ya udah ikut yang ini gitu. Kalau Muhammadiyah tidak hanya menggunakan dalilnya, tapi menguasai ilmu falaknya sehingga berani untuk menetapkan gitu loh. Jadi ada ilmuannya gitu loh. Kalau di lembaga lain belum ada, saya lihat belum ada sehingga hanya bersandar dengan dalil saja karena memang syarat dari ibadah mahdhah itu harus ada dalilnya ya. Ya udah ada dalilnya ini yang mereka pahami ini ya udah dipakai. Bisa dalil melihat ru'yat itu atau dalil yang lainnya yakni mengikuti ulil amri kalau ada yang pernah dengar ya. Kita harus taat mengikuti ulil amri. Oke, itu nggak salah juga. Karena dia memang di situ pemakaian dasarnya di situ tidak paham ada yang namanya ilmu falak dan penetapan itu bisa ditetapkan dengan ilmu yang rumit. Tadi rumit perhitungan itu banyak sekali ya. Nah, Muhammadiyah menguasai itu sehingga berani untuk menetapkan dengan perhitungan dengan ilmu yang dimilikinya secara serius. Itu namanya ijtihad. Ijtihad. Nah, itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Yang benar yang mana? Insya Allah semuanya boleh. Yang tidak benar adalah yang nggak ikut puasa.
yang nggak puasa itu yang salah ya. Oke. Kemudian yang kedua ada hadis-hadis yang memerintahkan ruqyat adalah perintah berilat. Jadi ulama Muhammadiyah menganggap bahwa ketika dalil sungguhnya kami adalah umat yang ummi, ini adalah dalil mengatakan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada perhitungan falak, tidak ada hitung-menghitung, tidak bisa menulis. Di dalam usul, aduh ini juga pembahasannya malah berat lagi ya. Niatnya mau ngobrol santai aja. Jadi di dalam usul fikih ya atau penetapan apa itu namanya eh, penetapan sebuah keputusan memahami keputusan yang apa ini namanya berdampak kepada cara beribadah ya. Ada ilat-ilat itu mungkin sebab bahasa sederhananya mungkin sebab ya. Zaman dulu itu ada sebabnya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya ketika itu belum ada yang bisa ilmu falak sehingga oke, dalil ini dipakai. Tapi sekarang konteksnya ilmu itu sudah dikembangkan nih dan ada orang yang menguasai nih. Nah, sehingga dipakailah ilmu-ilmu yang berjalan itu karena ada keterangan lain yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu modern ini bisa dipakai. Hadis ini gimana? Hadis ini karena ada sebabnya tadi. Karena dulu tidak ada atau belum ada yang paham ilmu falak. Sekarang sudah ada yang ilmu falak. Jadi hadis ini apa itu namanya? Orang Muhammadiyah lebih memilih untuk memakai ilmu yang sekarang sudah bisa dikuasai walaupun di zaman Nabi belum dikuasai. Dan ru'yat dan hisab itu adalah bukan sebagian dari ibadah melainkan sarana sehingga boleh memilih salah satu ya boleh memilih salah satu. Kemudian ru'yat tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif. Ru'yat karena melihat secara langsung maka tidak bisa digunakan untuk kalender ya kalender ini berkaitan dengan ilmu-ilmu hitung untuk kalender. Ru'yat tidak bisa meramalkan tanggal jauh hari ke depan ya dia harus melihat bulan langsung jadi besok gimana nggak bisa karena dilihat lagi itu kan repot ya. Ru'yat tidak bisa menyatukan awal bulan Islam secara global. Ru'yat menyebabkan perbedaan waktu karena setiap belahan bumi itu memiliki waktunya masing-masing ya bisa berbeda 1 hari biasanya. Nah ini hikmahnya ketika Hisab Muhammadiyah menginginkan kalender tunggal itu agar umat Islam bersatu gitu juga ya. Jelas ini persoalan ini akan muncul lagi di dalam Arafah, puasa Arafah. Karena puasa Arafah itu adalah ketika kita tidak ikut haji, kita tidak bisa melakukan wukuf di Arafah, maka disunahkan puasa Arafah. Ketika kita puasa Arafah itu, ya, itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kalau misalnya memakai hisab dan berbeda harinya, misalnya hari ini sebenarnya orang-orang yang haji itu sedang wukuf di Arafah, kalau ternyata di Indonesia penetapan puasa Arafahnya besok, gitu. Nah, itu kan nggak bareng ya, nggak bareng. Jadi nggak bareng. Padahal niatnya sebuah keterangan itu puasa Arafah itu disyariatkan puasa karena orang-orang yang haji sedang wukuf di Arafah. Kalau harinya beda, maka jadi kayak gimana seperti itu ya. Karena tidak bertepatan dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya, puasa Arafah di bulan apa? Bulan Zulhijjah ya. 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, itu nanti kita akan pelajari lagi mengenai haji dan umroh. Jangkauan rukyat terbatas dan rukyat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan puasa Arafah. Ya, tadi ini ya, disebutkan di sini ya, pelaksanaan puasa Arafah. Kemudian yang terakhir adalah faktor alam seperti cuaca. Di dalam hadis
ada sebuah hadis dikatakan bahwa jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah. Nah, makna dari estimasikanlah ini hisab, perhitungan hisab ini. Memberi tempat bagi penggunaan hisab di kala bulan tertutup awan. Artinya hisab digunakan pada saat kemuskilan melakukan ru'yat karena faktor alam. Bulan tertutup awan. Di dalam teks hadis ini yang apa itu namanya, yang menyuruh kita untuk melihat bulan secara langsung, tapi kalau tidak terlihat, maka genapkanlah. Nah, kata genapkanlah itu perhitungan pakai hisab. Paham ya ini maksudnya? Perhitungan itu kan perhitungan hitung-hitungan. Kalau ru'yat itu melihat ya awal bulan itu ya ketika kita bisa melihat bulan. Tapi Ya, kalau nggak bisa lihat gimana? Genapkanlah. Genapkanlah itu perhitungan. Nah, seperti itu ya perhitungan. teropong. Ya, ada yang pakai teropong dan lain sebagainya. Sekarang dibantu dengan alat-alat itu ya. Kalau nggak terlihat, genapkanlah itu adalah hisab sama saja. Akhir-akhirnya adalah disyariatkan untuk menghitung, mengestimasikan atau mengenapkan, menghisapkan gitu ya. Ya, ini pendapat dari tokoh agama Indonesia, ada Gus Baha. Beliau bukan orang Muhammadiyah ya ini ya. Ada yang tahu Gus Baha? Beliau mengatakan Ada, kalau Pak. anti hisab maka anti ilmu sendiri dan bakar saja kalender kita itu, dengan gaya ngomong beliau yang santai dan jenaka gitu ya. Bakar saja itu kalender kalau kita menolak ilmu hisab misalnya. Karena kemudian dalam kitab ya Talibin, jika ada khilaf ru'yat maka sama dengan hisab. Tadi ya, kayak teks yang saya jelaskan tadi. Genapkanlah. Nah, itu hisab. Gitu. Kemudian dalam Quran, surat Al-Furqan, disebutkan bulan itu punya burujnya sehingga bisa dihitung. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya, mengatakan bagaimana Anda tidak percaya hisab. Hisab bisa menghitung lama gerhana, berapa menit dan di sisi mana. Fakta di lapangan juga bahwa para kiai jika sholat gerhana tidak menunggu ru'yat. Ya, ini mengenai ilmu hisab. Ustaz Adi Hidayat, beliau Muhammadiyah kalau beliau ya. Hisab dan ru'yat adalah metode, bukan paket ibadahnya. Dalam konteks hadis sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab tadi, hadis tadi. Maka dalam zaman Nabi yang terbaik adalah ru'yat. Ini pendapatnya Ustaz Adi Hidayat. Dan dalam konteks kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Di dalam sholat itu ada menit-menitnya ya, itu pakai hisab semua itu. Dalam konteks di Indonesia, batas 3 derajat ini digunakan patokan adalah data hisab. Ketika ru'yat itu ditetapkan ada 3 derajat apa itu namanya, bulan terlihat itu ya, kenaikannya itu. Penetapan angka 3 itu hisab. Ya, maka cara berpikir saya sederhana, kenapa tidak memakai metode hisab sekalian gitu. Jadi konsisten menggunakan hisab sekalian begitu. Jika hilal terlihat kurang dari 3 derajat, maka timbul masalah lagi karena tidak di atas 3. Jadi kan tadi kita buat rumus sendiri gitu ya, menetapkan awal bulan itu kalau hilalnya terlihat 3 derajat. Nah, kalau sudah terlihat sebelum 3 gimana? Atau yang benar patokannya 3 atau bagaimana? Itu menjadi bingung. Sudahlah pakai hisab saja gitu. Itu pendapatnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini terakhir ya. Penting bagi kita memahami perbedaan mengenai kenapa Muhammadiyah itu berbeda dengan pemerintah misalnya tadi ya. Tapi alhamdulillah kemarin Idul Fitrinya bareng ya, bareng. Cuman beda awalnya saja ya. Nah, ini kenapa Muhammadiyah tidak ikut pemerintah? Beliau Pak Haidar Nasir mengatakan soal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami dan pada umumnya tidak hanya Muhammadiyah tapi juga seluruh umat Islam, bahwa itu adalah wilayah ijtihad ya. Tadi ijtihad itu adalah penetapan hukum dibarengi dengan kesungguhan ya, kesungguhan karena
apa itu namanya, kita bisa melihat alam gitu ya, melihat kondisi bulan, matahari dan sebagainya itu kan berbeda-beda ya. Paham? Itu perlu untuk ditetapkan. Dan ini masuk ke wilayah ijtihad. Dan ini ya hikmahnya kita, sebagian dari ibadah itu memang harus seperti itu, tidak saklek harus seperti ini gitu. Secara praktik itu banyak caranya. Maka kita mengenal madhab ya, ada Syafi'i, ada sholat subuh pakai khunut, ada yang tidak dan sebagainya. Kemudian dalam membaca Al-Quran itu sendiri juga ada dialeknya sebenarnya. Tapi kita tahunya hanya satu ya. Ya itu wawasan kita mengenai wilayah ajaran Islam yang memang hikmahnya memang baiknya seperti itu. Baiknya itu bisa dilakukan secara fleksibel. Ya. Ini apa itu namanya? Ini memang perlu kita banyak belajar, terutama urutannya sebenarnya belajar satu mazhab dulu. Dalam Al-Quran belajar satu cara baca dulu, baru yang lainnya biar tidak bingung. Dalam membaca Al-Quran itu ada yang berbeda-beda ya, itu ada riwayat waras. Kita ini Hafiz dan Asim ya. Dalam Al-Fatihah itu misalnya Zirotol, Ihdinas Zirotol pakai Z itu ada. Terus ada Wadduha, ada yang dibaca Wadduhi. Ada yang pernah dengar nggak ini perbedaan ini? Ini perbedaan dialek dulu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak perbedaan adalah penetapan awal bulan yang memakai metode hisab atau ru'yat. Di sini perbedaannya ada dua, hisab atau ru'yat. Nah, itu masuk kepada wilayah ijtihad dan ini dihadapi oleh semua umat muslim di dunia. Jadi levelnya sama, persoalannya adalah wilayah ijtihad dan perbedaan mazhab juga. Nah, yang seluruh muslim belum bisa sepakat soal metode. Jadi memang tidak sama, seluruh muslim itu memang berbeda-beda. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, dan sebagainya. Di saat seperti ini, mestinya negara netral. Ini yang dikatakan oleh Pak Haidar Nasir. Di saat seperti ini, mestinya negara netral. Karena jika negara memilih metode tertentu atau mazhab tertentu, maka akan terjadi diskriminasi kepada muslim yang memilih metode dan mazhab yang berbeda dengan pemerintah. Jadi, misalnya pemerintah pakai mazhab Syafi'i. Padahal umat Islam tidak semuanya mazhab Syafi'i. Bagaimana ketika di negara itu ada umat muslim yang pakai mazhab yang lain, Hambali atau Maliki. Maka kalau pemerintahnya tidak netral, mazhab-mazhab yang kecil ini nanti akan terdiskriminasi. Karena pemerintahnya tidak netral. Nah, logika ini memberikan gambaran masalah ke depan jika dipakai. Karena bagaimana jika ulil amri suatu saat berbeda dan memakai metode dan mazhab yang berbeda dari sebelumnya. Nah tadi kalau misalnya pemerintahnya itu kaku, memilih satu metode misalnya, atau memilih satu mazhab, dan mendiskriminasikan mazhab yang lainnya, padahal pemerintah itu sendiri juga tidak apa itu namanya, tidak terus-terusan memimpin. Pemerintahan bisa berganti-ganti juga. Bagaimana kalau pemerintah yang selanjutnya berbeda dan menggunakan mazhab yang lainnya, kemudian mazhab yang sebelumnya dipakai itu didiskriminasikan lagi, misalnya karena balas dendam itu misalnya. Wah, tahun ini pakai mazhab Syafi'i misalnya. 5 tahun ke depan pemerintahnya ganti, yang ternyata yang terpilih adalah orang yang pakai mazhab Maliki misalnya. Mazhab Maliki itu banyak dipakai oleh orang Afrika. Sedikit wawasan nih Bapak ini. Orang-orang Afrika itu memakai mazhab Maliki. Nah, terus pemerintah dengan mazhab Maliki ini mendiskriminasikan mazhab Syafi'i misalnya. Nah, itu bisa terjadi kalau pemerintahnya tidak netral ya. Kita tetap menginginkan Indonesia itu darul ahdi wa syahadah dalam koridor yang adil,
objektif dan mengayomi. Bhinneka Tunggal Ika, dan itulah semangat para pendiri bangsa. Ya, sebenarnya semangatnya Muhammadiyah di situ. Kita ingin mengayomi ya, dalam koridor yang adil, objektif dan mengayomi. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan itu pula yang kami Muhammadiyah perjuangkan. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah tahun kemarin dan tahun ini ya. Terpilih lagi menjadi Ketua Umum. Seperti itu. Di siaran pers ya, siaran pers ketika Muhammadiyah berbeda. Tip, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Pak. Monggo, monggo. Sen, cuma pengen tahu Pak, J. lembaga mana yang tadi memakai metode hisab atau lingkup yang lebih besar, negara mana Pak yang pakai metode hisab? Terima kasih. J. Bapak siapa tadi yang bertanya? Dari peternakan Pak, dari itu Hmm. Siapa tadi? Mas Adib ya? Mas Ad. Iya Pak, maksudnya Pak. Coba kita lihat itu wawasan yang umum ya. Mari kita lihat kalau dari pantauan dari internet ya. Itu yang seperti ini bisa kita cari ya, bisa cari di internet. Karena terkadang seperti itu sesuatu yang berkembang ya, berkembang untuk sekarang ada, insya Allah ada. Sebentar, ini searchingnya agak lama, internetnya agak lemot. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kita tunggu dulu. Karena ini sebenarnya persoalan yang teknis ya di dalam penetapan awal Ramadan. Itu kalau apa itu namanya dari laporan Tempo misalnya untuk seperti ini apa itu namanya ada berkaitan dengan penetapannya kenegaraan ya, apa itu Bahrain, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab diberikan akan mengikuti keputusan Arab Saudi, mengikuti Arab Saudi. Ada Bahrain, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sementara Indonesia, Lebanon, Maroko, dan Suriah menggunakan pengamatan independen. Arab Saudi sendiri itu
mengatakan ya, dari Syekh Abdullah bin Sulaiman mengatakan membuktikan awal Ramadan tidak terbatas pada penampakan bulan sabit. Ada cara dan sarana lain untuk menentukan hari pertama bulan ini, termasuk astronomi. Astronomi pada kenyataan lebih akurat dan lebih meyakinkan daripada penampakan bulan yang hanya hipotesis. Sementara astronomi adalah konklusif dan definitif. Nah, ini Arab Saudi, kemudian diikuti oleh Bahrain, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab ya. Mungkin Oh iya, baik Pak. di informasi di berita lain mungkin ada. Jadi seperti ini memang apa itu namanya bersifat teknis ya, teknis. Oh iya, Pak. Ya ini kalau mau mempelajari ilmunya ada di PDF-nya itu. Saya sendiri jujur belum bisa menjelaskan ilmu hisabnya yang secara detail ya, karena memang rumit ya, memang rumit banyak hitungannya. Matematika, Pak. Tadi banyak rumusnya. Saya sendiri bukan ahli di bidang falaknya. Kita belajar untuk apa itu namanya, mengetahui ya dasarnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi 16 ini ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri loh ya. Sudah jam 9 malam. Tidak ada? Kalau tidak ada, diakhiri. Terima kasih ya atas partisipasinya. Untuk hari ini kita belajar mengenai ibadah, akhlak, muamalah. Cuman ada satu persoalan nih ya khas di dalam Muhammadiyah, dan kemarin momentumnya adalah Ramadan. Saya sampaikan ini ya, biar paham gitu ya. Kenapa sih Muhammadiyah kok beda gitu? Ada orang yang di Muhammadiyah tapi nggak paham ini juga ada gitu. Atau parahnya itu mau mengikuti majelis tarjinya sendiri, nanti kira-kira puasa saya sah nggak ya? Sampai seperti itu. Kalau ada yang apa itu namanya, ada malah ragu sendiri, ini gimana nih, ikut pemerintah atau majelis tarjih nih gitu ya. Insya Allah semuanya boleh ya, Insya Allah semuanya boleh, sah semuanya. Sip, kalau nggak ada ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Waalaikumsalam.